Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana Hayusa Putri dengan NIM 1932-1978. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu nih, apa yang kita pelajari dalam aljabar ini. Yang pertama ada definisi bentuk aljabar, kemudian ada unsur-unsur bentuk aljabar, dan ada operasi hitung bentuk aljabar. Kemudian kita masuk pada definisi dari bentuk aljabar, yakni suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat bilangan dan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya 2x, 6a pangkat 3, 7y min 4, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel atau peubah, yakni lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian yang kedua ada konstanta, yakni bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian yang ketiga ada koefisien, yakni konstanta yang diikuti oleh variabel. Kemudian yang keempat ada suku, yakni variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh seperti berikut. 2x min 5y plus 4. Nah, di sini 2 dan 5 berlaku sebagai koefisien. Kemudian xy berlaku sebagai variabel. Kemudian 4 berlaku sebagai konstanta. Nah, 2x min 5y plus 4 dapat saya tulis sebagai 2x plus buka kurung min 5y tutup kurung plus 4. Nah, untuk mencari suku, seperti kita ketahui, definisi dari suku tadi yakni variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Nah, pada kali ini dapat kita tentukan suku-sukunya mereka yang dipisahkan oleh operasi jumlah, yakni 2x min 5y dan 4. Oke, kita masuk ke operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan. Untuk contohnya seperti berikut. 8x plus 2x sama dengan 20x. Nah, di sini 8x dan 12x ini dapat dijumlahkan secara manual. Mereka bisa dijumlahkan karena mereka memiliki variabel yang sama, yakni x. Kemudian yang kedua ada 3x plus 5y plus 2y sama dengan 3x plus 7y. Nah, 7y ini berasal dari 5y yang dijumlahkan dengan 2y. Mereka dapat dijumlahkan karena mereka memiliki variabel yang sama, yakni y. Kemudian yang ketiga ada y pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah 2 akan menghasilkan y pangkat 3 ditambah 4y pangkat 2 ditambah 2. Nah, di sini 4y pangkat 2 ini diperoleh dari 3y pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Mereka dapat dijumlahkan karena mereka memiliki variabel yang sama, yakni y pangkat 2. Kemudian kita masuk ke pengurangan. Pada pengurangan ini konsepnya hampir mirip dengan yang penjumlahan tadi. Contohnya ada 4x min 2x sama dengan 2x. Kemudian yang kedua ada 3x min 5y akan tetap menghasilkan 3x min 5y karena mereka ini memiliki variabel yang berbeda, jadi mereka tidak dapat dijumlahkan atau tidak dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga ada 4y pangkat 2 min 3y pangkat 2 min x min 2 akan menghasilkan y pangkat 2 min x dan min 2. Min 2. Nah, untuk y pangkat 2 tadi diperoleh dari 4y pangkat 2 dikurangi 3y pangkat 2. Mereka dapat dikurangi karena mereka memiliki variabel yang sama, yakni y pangkat 2 tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Pada perkalian kita biasa memanfaatkan dengan sifat distributif. Apa sih yang dimaksud dengan sifat distributif itu? Sifat distributif itu biasa disebut dengan penyebaran. Jadi konsepnya seperti ini. X buka kurung A plus B tutup kurung akan menghasilkan AX plus BX. Jadi X dikali A ditambah X dikali B akan menghasilkan AX plus BX.
Kemudian contohnya seperti ini. 2 buka kurung X plus Y tutup kurung menghasilkan 2X plus 2Y. Jadi konsepnya 2 dikali X sama dengan 2X ditambah 2 dikali Y sama dengan 2Y. Maka mereka akan menghasilkan 2X plus 2Y. Kemudian yang kedua ada 3X buka kurung 2Y min 2X tutup kurung. Jadi 3X dikali 2Y menghasilkan 6XY. Kemudian 3X dikurangi 2 min 2X akan menghasilkan 6X kuadrat. Kemudian yang ketiga ada Y pangkat 2 buka kurung Y plus X min 5 tutup kurung. Y pangkat 2 dikalikan dengan Y akan menghasilkan Y pangkat 3. Kemudian Y pangkat 2 dikalikan dengan X akan menghasilkan Y pangkat 2X. Kemudian Y pangkat 2 dikali min 5 akan menghasilkan min 5Y pangkat 2. Kemudian kita masuk ke pembagian. Contohnya sebagai berikut, yakni 6XY dibagi 3X sama dengan 2Y. Nah, di sini dalam menghitung 6XY dibagi 3X ini kita harus mencari faktor berapa sih yang bisa membagi antara pembilang dan penyebutnya. Jadi kita dapat mengetahui faktor dari 6XY dibagi 3X ini, mereka dapat dibagi dengan 3X, yakni 6XY dibagi 3X akan menghasilkan 2Y dan 3X dibagi dengan 3X akan menghasilkan 1 atau satunya ini tidak perlu kita tulis. Kemudian yang kedua ada 6X min 6Y dibagi 3. Konsepnya hampir mirip dengan yang nomor 1 tadi. Kita harus mencari faktor dari penyebut dan pembilangnya ini. Jadi 6X min 6Y ini dapat dibagi 3 ya. Jadi mereka nilainya 6X dikurangi 6Y dapat dibagi oleh 3 menghasilkan 2X min 2Y. Kemudian yang ketiga ada 8Y dibagi 2X. Kita harus mencari faktor dari penyebut dan pembilangnya ini. Mereka dapat dibagi dengan 2. Jadi 8Y dibagi 2 akan menghasilkan 4Y. Kemudian 2X dibagi dengan 2 akan menghasilkan X. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah perpangkatan. Untuk perpangkatan contohnya, buka kurung dari X plus Y tutup kurung pangkat 2 dapat kita tulis menjadi buka kurung X plus Y tutup kurung dikali buka kurung X plus Y tutup kurung. Nah, pada kali ini konsepnya X dikali X akan menghasilkan X kuadrat, kemudian X dikali Y akan menghasilkan XY, kemudian Y dikali X akan menghasilkan YX, atau juga bisa kita tulis XY, kemudian Y kali Y akan menghasilkan Y kuadrat. Maka akan menghasilkan X kuadrat plus Y plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, 2XY-nya ini dapat kita peroleh dari XY plus XY tadi. Mereka dapat dijumlahkan karena mereka memiliki variabel yang sama, yakni XY dan XY tadi. Kemudian yang kedua ada buka kurung dari 2X tutup kurung pangkat 3. Pada kali ini konsepnya hampir mirip dengan perpangkatan biasa, yakni 2 pangkat 3 dikali dengan X pangkat 3. 2 pangkat 3 ini nilainya 8 dan X pangkat 3 ini nilainya tetap X pangkat 3. Jadi mereka memiliki nilai 8X pangkat 3. Kemudian yang ketiga ada buka kurung dari X plus 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini konsepnya juga mirip sama dengan nomor 1 tadi yang dapat kita tulis. Buka kurung dari X plus 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung. Nah, pada kali ini X dikali X akan menghasilkan X kuadrat, kemudian X dikali 2 akan menghasilkan 2X, kemudian 2 dikali X akan menghasilkan 2X, dan 2 dikali 2 akan menghasilkan 4. Nah, kemudian akan menghasilkan X pangkat 2 ditambah 4X plus 4. Nah, 4X-nya ini diperoleh dari 2X plus 2X. Nah, di sini kan mereka memiliki variabel yang sama, yakni X. Jadi mereka dapat dijumlahkan. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.